Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Nugraha, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, program studi D3 Sistem Informasi dengan nomor NIM 10108021. Di sini saya akan menjelaskan buku Pendidikan Pancasila oleh pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Pada video ini saya akan menjelaskan perumusan dari bab 1 sampai bab 10. Buku ini memiliki 10 bab, yang dimana setiap bab memiliki hubungan keterkaitan dengan bab yang lain. Kita pasti sudah tahu apa itu Pancasila, lambang dari Pancasila, dan bunyi dari kelima sila tersebut. Akan tetapi, apakah kita benar-benar memahami makna Pancasila yang sebenarnya? Kita akan menemukan jawabannya dari pertanyaan tersebut di dalam buku ini. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pada bab ini menjelaskan tentang orientasi dan pemikiran kita tentang pendidikan Pancasila, yang dimana terdapat landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofi, dan kultural. Pada bab ini juga dibahas tentang tujuan dan rumusan Pancasila. Dengan mempelajari Pancasila, kita dapat bertanggung jawab secara yuridis, konstitusional maupun objektif. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pada bab 2 ini menjelaskan Pancasila sebagai sejarah dan lambang negara Indonesia, serta pemaknaan pada bab ini juga menjelaskan bahwa begitu kuatnya Pancasila dalam jiwa bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, di mana setiap bentuk dari Garuda tersebut memiliki makna tersendiri, dan simbol yang terpenting adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ini menjelaskan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, yang dijelaskan bahwa Pancasila membuat prinsip-prinsip dasar bagi negara serta memuat ajaran-ajaran dasar. Dan konsep dasar Pancasila adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran dalam filsafat Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab ini ada beberapa poin, yaitu pengertian nilai, etika, dan norma, serta Pancasila sebagai nilai fundamental bagi bangsa dan negara. Pada bab ini juga menjelaskan tentang nilai, etika, norma, dan Pancasila sebagai fundamental bagi bangsa dan negara. Dan pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu filsafat sehingga memiliki makna tersendiri. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Pada bab ini menjelaskan nilai-nilai dan arti dalam Pancasila. Hakikat nilai terkandung dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari jumlah unsur tertentu. Isi arti materi dalam Pancasila juga refleksi nilai keislaman dalam Pancasila. Arti dari kelima sila Pancasila yaitu suatu rangkaian-rangkaian urutan yang bertingkat. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ada beberapa poin pada bab ini, yaitu pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa dan negara. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 9/2013. Pada bab ini juga menjelaskan ideologi sebagai pengertian pada sehari-hari. Idea disamakan dengan arti sebagai cita-cita. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa dan sebagai kepribadian bangsa sendiri. Pancasila sebagai falsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila.
Beberapa poin pada bab ini yaitu perkembangan demokrasi Pancasila, konsepsi demokrasi. Pembahasan dalam bab ini tentang perkembangan konsep demokrasi di Indonesia dijelaskan bahwa istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, berarti rakyat, dan kretin, yaitu pemerintah. Makna-makna tertentu dalam masalah pokok-pokok mengenai kehidupan termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Beberapa poin penting yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ini menjelaskan sejarah perkembangan HAM, istilah serta macam-macam HAM, serta pemahaman HAM dan kewajiban karena pada setiap penulis manusia memiliki HAM yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hak dasar serta hak-hak menyertai kehidupan setiap manusia. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Pancasila. Poin penting yaitu arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945, arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, kandungan pembukaan Undang-Undang 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam pembukaan Undang-Undang 1945, hubungan pembukaan dengan Undang-Undang 1945 dengan demokrasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang 1945, dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang 1945. Menjelaskan arti pembukaan Pancasila, kedudukan serta tujuan dan hubungan yang ada serta strukturnya. Nilai yang ada menjadi fundamental kehidupan bangsa Indonesia. Menjelaskan hak kemerdekaan adalah hak daripada segala untuk memperoleh kemerdekaan dan berlakunya kemerdekaan. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam bab 10, yaitu bab terakhir pada buku pendidikan Pancasila, yaitu tentang paradigma sebagai hal-hal yang bersangkutan di era pembangunan globalisasi. Dalam komunitas ilmiah, paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan. Juga dibahas filosofi kedudukan Pancasila sebagai paradigma bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional berdasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Terakhir, tujuan dari pendidikan Pancasila tersurat jelas dalam buku ini, yang dimana tujuannya adalah mengarah pada moral yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan masyarakat terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan, yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan atau golongan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.